Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Oka Agus Kurniawan Safab, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal. Perkenalkan, nama saya Dewi dengan NPM 19217144. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Model Cooperative Learning berbantuan media film dokumenter terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 12 IPS di MA Nurul Falah. Yang pertama, ada bagian latar belakang masalah. Pada kurikulum 2013, mata pelajaran sejarah merupakan mata pelajaran wajib di mana setiap siswa, baik itu jurusan IPA, IPS, maupun bahasa, wajib mengikuti mata pelajaran sejarah selama menempuh pendidikan di sekolah menengah. Menurut Hamid Hasan yang dikutip oleh Susanto pada tahun 2014, pembelajaran sejarah sangat penting untuk mencapai 4 tujuan, di mana salah satunya materi sejarah dapat membangun kemampuan berpikir logis, kritis, analitis, dan kreatif. Berdasarkan observasi yang dilakukan di MA Nurul Falah pada 9 Maret 2022, peneliti menemukan 3 permasalahan utama selama proses pembelajaran berlangsung. Pertama, pembelajaran berpusat kepada guru. Hal ini terjadi karena selama pembelajaran, guru menggunakan metode ceramah yang membuat pembelajaran berjalan satu arah. Sedangkan, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mampu membuat siswa berperan aktif di dalamnya, di mana hal ini tentu saja membutuhkan model dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi yang mampu mendorong siswa menjadi subjek pembelajaran. Hal ini sejalan dengan paradigma pembelajaran di mana siswa bukan lagi gelas kosong yang hanya menerima informasi dari guru, tetapi pusat dari pembelajaran dan guru sebagai fasilitatornya. Yang kedua, selama proses pembelajaran berlangsung, guru tidak menggunakan media pendukung seperti PowerPoint dan sejenisnya. Sedangkan, berdasarkan wawancara dengan siswa, mereka mengatakan lebih tertarik jika pembelajaran dilaksanakan dengan bantuan media pendukung seperti PowerPoint, video, maupun film dokumenter. Yang ketiga, dari wawancara ini juga diperoleh informasi bahwa siswa terlalu mengandalkan guru sebagai sumber informasi dibandingkan dengan mengambil inisiatif untuk mencari atau membaca bahan bacaan atau referensi sendiri. Hal ini menjadi penyebab kemampuan berpikir kritis siswa relatif rendah. Sejalan dengan hal tersebut, dalam pembelajaran sejarah peminatan kelas 12 IPS di MA Nurul Falah, dilakukan inovasi dengan model pembelajaran cooperative learning berbantuan media film dokumenter. Dengan model pembelajaran ini, siswa diharapkan bisa berperan aktif dan serius mengikuti pembelajaran serta mengasah dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh model cooperative learning berbantuan media film dokumenter terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12 IPS di MA Nurul Falah. Selanjutnya definisi operasional. Pertama ada model pembelajaran. Josh dan Wills yang dikutip oleh Rina pada tahun 2018 menyatakan bahwa model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Di mana Fahyuni dan Nurdiansyah pada tahun 2016 menyatakan bahwa para ahli menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, sosiologis, analisis sistem, maupun teori lainnya. Model pembelajaran dapat juga dikatakan sebagai desain pembelajaran dari awal sampai akhir. Selanjutnya ada cooperative learning. Nurdiansyah dan Fahyuni pada tahun 2016 menyatakan bahwa cooperative learning merupakan model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-5 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen, baik itu perbedaan latar belakang, kemampuan akademik, perbedaan ras, jenis kelamin, etnis, maupun agama.
Kemudian yang ketiga ada media pembelajaran film dokumenter. Reiser dan Dembski yang dikutip oleh Xiaomi pada tahun 2017 menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan peralatan fisik yang digunakan untuk menyajikan pembelajaran kepada siswa. Adapun Apriliani dan Hermiati pada tahun 2021 menyatakan bahwa film dokumenter merupakan film yang berhubungan dengan tokoh-tokoh, peristiwa, atau tempat kejadian yang nyata. Selanjutnya ada kemampuan berpikir kritis. Bisma yang dikutip oleh Wulandari pada tahun 2016 mengatakan bahwa berpikir kritis berbeda dengan berpikir. Karena berpikir kritis merupakan proses berpikir intelektual di mana pemikir dengan sengaja menilai kualitas pemikirannya. Menurut Redeker yang dikutip oleh Zakiyah dan Lestari pada tahun 2019 menyatakan bahwa berpikir kritis meliputi kemampuan mengakses, menganalisis, mensintetis informasi yang dipelajari, dilatihkan, dan dikuasai. Sedangkan Dijk yang dikutip oleh Wulandari pada tahun 2016 menyatakan bahwa aspek kemampuan berpikir kritis itu ada 3. Pertama, definisi dan klasifikasi masalah. Yang kedua, menilai informasi yang berhubungan dengan masalah. Dan yang ketiga, solusi permasalahan atau membuat kesimpulan dan memecahkan. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini bisa dilihat seperti ini. Pertama, kondisi awal di mana pembelajaran dilaksanakan secara konvensional yang berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Adapun solusinya yaitu dengan penggunaan model cooperative learning berbantuan media film dokumenter. Dari solusi ini ada 3 pemahaman yang akan dilatihkan. Pertama, definisi dan klasifikasi masalah secara tepat. Yang kedua, menilai informasi yang berhubungan dengan masalah. Dan yang ketiga, solusi permasalahan atau membuat kesimpulan dan memecahkannya. Dari solusi dan pemahaman yang akan dilatihkan ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya ada hasil penelitian yang relevan. Ada 2 hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama, ada skripsi karya Sheila Julistian Abdurrahman yang berjudul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif to Stray pada mata pelajaran Sejarah Indonesia materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terhadap hasil belajar kelas 11 IPA 1 SMA Negeri Singaparna semester genap tahun pelajaran 2018-2019. Skripsi karya Sheila dengan penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus kajian, di mana skripsi karya Sheila mengkaji mengenai pengaruh cooperative learning tipe to stray terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Sedangkan penelitian ini menguraikan mengenai pengaruh cooperative learning dengan berbantuan media film dokumenter terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran sejarah peminatan. Yang kedua, ada jurnal karya Alim Pranginangin dan kawan-kawan yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Berbantuan Media Audiovisual terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pokok pengukuran kelas 10 semester 1 SMA Negeri Lahusa tahun pelajaran 2020-2021. Jurnal karya Alim Pranginangin dengan penelitian ini memiliki persamaan pada objek kajian, yaitu sama-sama mengkaji mengenai pengaruh cooperative learning berbantuan media audiovisual terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Namun, jurnal karya Pranginangin dengan penelitian ini tentu saja memiliki perbedaan, yaitu pada subjek kajian, di mana jurnal karya Alim Pranginangin dan kawan-kawan ini memiliki subjek kajian berupa siswa kelas 10 semester 1 di SMA Negeri Lahusa tahun pelajaran 2020-2021. Sedangkan penelitian ini memiliki subjek kajian yaitu siswa kelas 12 IPS di MA Nurul Falah. Bagian selanjutnya ada prosedur penelitian yang meliputi metode, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen, dan teknik analisis data.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah populasi sebanyak 61 siswa yang terdiri dari kelas 12 IPS 1, 12 IPS 2, dan 12 IPS 3 atau siswa kelas 12 IPS di MA Nurul Falah. Dengan sampel sebanyak 42 siswa yang terdiri dari kelas 12 IPS 1, yaitu kelas kontrol, dan kelas 12 IPS 3 yang merupakan kelas eksperimen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, tes, dan dokumentasi. Adapun instrumen yang digunakan berupa lembar observasi dan soal tes. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.